Untuk menguasai tubuh pasien perempuan, dokter laki-laki itu memanfaatkan saat gadis itu pingsan, lalu mencium dan memeluknya selama 2 jam 7 menit 18 detik. Baru setelah orang tua gadis itu datang, ia terpaksa melepaskan ciumannya dari bibir mungil gadis itu. Setelah mengetahui putrinya keluar dari bahaya, sang ayah bahkan menganggap pria tua itu penyelamat, dan sang ibu pun, demi berterima kasih, secara sukarela memberikan ciuman kepadanya. Pria tua itu tak tertarik pada wanita berumur, ia hanya peduli pada Xiaomei yang tertidur di ranjang. Saat itu juga, pria tua itu diam-diam bersumpah, apapun caranya, ia harus mendapatkan Xiaomei. Keesokan harinya, pria tua itu mendekati Xiaomei dengan dalih memeriksa pasien, dan dengan alasan mengganti obat, ia mengambil keuntungan darinya. Xiaomei yang polos tidak terlalu memikirkan tindakan itu. Namun ketika ibunya datang mengantarkan makanan dan melihat kejadian itu, ia mulai curiga pada dokter. Meskipun dokter menjelaskan ia hanya mengganti obat, setelah dokter pergi, ibu buru-buru bertanya pada putrinya apakah ada perilaku melewati batas. Setelah penolakan berulang dari putrinya, barulah ibu merasa tenang. Namun saat hendak keluar, Xiaomei sebagai tanda terima kasih, inisiatif sendiri memberikan pelukan. Ketika ibu melihat tangan pria tua nakal itu, ia semakin yakin kecurigaannya benar. Namun, mengingat mereka sudah keluar dari rumah sakit dan selama rawat inap tidak ada tindakan berlebihan, ibu tidak banyak berkata. Yang tidak ia duga adalah setelah putrinya keluar, perilaku pria tua itu justru menjadi semakin berani dan nekat. Setiap hari, diam-diam ia mengikuti gerak-gerik gadis itu, mempelajari alamat rumah dan kebiasaan sehari-harinya, sengaja menciptakan pertemuan kebetulan agar lebih dekat dengan yang ia sukai. Awalnya, Xiaomei memikirkan hal itu, sampai saat pria tua itu mengulurkan tangannya, Xiaomei terkejut. Ia tahu maksudnya. Ya, kata-kata penolakan dari gadis itu terasa seperti pisau yang menusuk hati pria tua tersebut. Setelah kejadian itu, Xiaomei menceritakan apa yang terjadi kemarin kepada orang tuanya. Mendengar cerita itu, ayahnya langsung marah besar dan hari itu juga menemui dokter tua tersebut, memperingatkannya agar tidak mengganggu putrinya lagi. Sementara itu, dokter tua itu kecewa setelah mendengar tersebut. Ia bahwa selama pemeriksaan kontak fisik dengan gadis itu wajar dan ia tidak berniat mengganggu putri mereka. Menurutnya, gadis itu yang dulu memberi isyarat kepadanya. Ia menunjukkan boneka dan surat terima kasih yang diberikan gadis itu saat pemeriksaan ulang. Bertanya, bukankah putri Anda yang dulu bersikap aktif? Menghadapi pernyataan seperti itu, sang ayah tidak ingin berdebat dengannya. Namun sebelum pergi, ayah hanya memperingatkannya agar tidak mendekati putrinya. Tapi rasa cinta pria tua pada gadis itu sudah dalam dan gila. Mana mungkin ia bisa berhenti? Maka malam itu juga, ia kembali ke rumah gadis itu dan mengintai. Begitu melihat keluarga gadis itu pergi, ia menyelinap masuk ke rumah dan menuju kamar tidur gadis. Diam-diam ia mencium barang-barang gadis itu, selimutnya dan boneka beruang yang pernah dipeluknya. Namun saat larut dalam kenangan, tanpa diduga gadis itu pulang bersama pacarnya. Panik, pria tua itu terpaksa bersembunyi di ruang rias kamar gadis tersebut. Begitu masuk, sang pacar langsung mengeluarkan cincin lamaran, mengucapkan kata-kata manis lalu mencium gadis itu. Melihat adegan itu, pria tua itu hampir tak bisa menahan diri. Namun tepat saat ia hendak keluar memberi pelajaran pada pemuda itu, untungnya gadis itu menggunakan alasan lukanya belum sembuh untuk membuat pacarnya menghentikan aksinya. Setelah kejadian ini, hati pria tua itu benar-benar hancur. Ia memutuskan harus menyingkirkan batu sandungan di jalan cintanya. Tak lama kemudian, kesempatan itu datang padanya. Suatu hari, pemuda itu cedera kaki karena bermain basket dan datang ke klinik dokter itu mengobati lukanya. Mengetahui hal ini, dokter segera datang membantu mengganti perban pemuda itu. Saat pemuda itu lengah, diam-diam ia mencuri ponselnya dan berpura-pura sebagai pemuda itu mengirim pesan ke grup teman-temannya menjelek-jelekan sang gadis. Kebetulan, pacar salah satu teman di grup itu adalah sahabat dekat Xiaomei. Kabar buruk itu pun cepat sampai ke telinga Xiaomei, sehingga ia langsung memutuskan hubungan dengan pacarnya. Entah kenapa, pemuda itu buru-buru